Ya sambil nyanyi, kalau nggak nyanyi mah kerjaan nggak beres. Aktivitas saya seperti anak-anak yang lain. Pada saat saya masih kecil ya sekolah, terus hari-hari bantuin ibu di rumah. Bapak saya sebagai seorang penjahit, terus ibu saya juga ibu rumah tangga biasa, dan pekerjaan saya sama ibu ya jualan kacang, jualan es lilin, jualan nasi, jualan rokok. Ya seperti itulah sehari-hari, karena memang keluarga kita bukan keluarga yang berada. Jadi semua dituntut untuk kerja keras. Seperti itu kehidupan aku sehari-hari sebelum aku jadi penyanyi. Tapi memang ibu saya itu melihat bahwa saya punya kelebihan lain selain sebagai anak-anak yang pada umumnya, yaitu pinter nyanyi. Nyanyinya di kamar mandi, terus kalau lagi ngepel, kalau lagi nimba air, terus lagi nyuci, pokoknya semua pekerjaan rumah itu dilakukan dengan menyanyi. Dan ibu saya tahu itu saya punya bakat itu. Terus saya dibelikan radio, jadi kalau baterainya habis saya nggak mau kerja gitu. Jadi udah tahu pokoknya kalau disuruh kerja dikasih radio, nyanyi sampai udah sampai dower-dower deh, pokoknya semua pekerjaan selesai gitu. Dan itu saya gitu pada saat itu. Dan akhirnya kebetulan pada saat di kampung itu ada orang kaya punya band. Nyanyilah saya di kamar mandi. Nah, kamar mandinya kan deket gang tuh. Jadi tiap kali orang lewat itu kalau saya nyanyi teriak-teriak kan denger tuh. Ya akhirnya disamperin lah, itu guru ya, itu tolong dong anaknya kalau pinter nyanyi suaranya bagus, gabung aja di anak saya itu ada band gitu. Akhirnya nyanyi band-bandan di belakang rumah itu. Itu dapat kesempatannya di situ pada saat itu, dan bukan penyanyi dangdut. Ya menyedihkan sih sebenarnya, karena memang adik saya banyak, terus bapak saya sebagai seorang penjahit. Tapi kalau ada orang jahitin baju kan belum tentu hari itu juga ngambil bajunya, karena jahit baju kan butuh proses ya, 1-2 hari gitu. Tapi kalau ibu saya itu ngasih makan anak-anaknya juga ya gali lubang tutup lubang aja gitu. Jadi bikin kacang gitu, tangan saya tuh sampai ngelupas. Jadi kalau sekolah itu nggak berani salaman, nggak berani, ya pokoknya yang bersentuhan dengan tangan itu saya nggak berani gitu, karena kan setiap hari saya harus melentesin kacang, yang ngulitin kacang itu sampai ledes gitu. Terus nyuci baju bukan nyuci baju punya adik-adik, tapi yang punya orang semuanya gitu, diongkosin gitu. Ya nimba ya apa ya, memang berat, tapi itu tanggung jawab aku sama ibu aku, karena kan aku anak pertama ya. Terus jualan nasi yang ngeladenin orang pabrik kayak gitu. Kebetulan depan rumah kan ada pabrik korek ya. Ya jadi aku ngelayanin orang jual ngelayanin yang lagi istirahat gitu, jualan nasi, jualan lontong, jualan tongmi gitu di rumah ya. Ya sambil nyanyi, kalau nggak nyanyi mah kerjaan nggak beres. Itu saya. Jujur aja saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata saya menjadi sosok yang fenomenal, karena terjadi hal yang sangat luar biasa di tahun 2002-2003 waktu itu. Antara shock, antara bersyukur, antara sedih, antara trauma, semua tumplek jadi satu. Dan itu menjadi memori yang sangat tajam di kepala saya, di otak saya sampai hari ini. Jadi ada depresi, ada pokoknya campur aduk, namanya wong deso datang ke kota tiba-tiba mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu bagi saya tidak bisa saya bayangkan dengan dengan nyata gitu. Seorang Inul Daratista yang dari dia bukan siapa-siapa di kampung tiba-tiba datang menjadi sosok yang dielu-elukan, sosok yang dibenci. Itu pro dan kontranya tuh luar biasa. Yang satu membenci, yang satu pengen memeluk saya, yang satu memuja saya, yang satunya menghujat saya. Itu semuanya menjadi sesuatu yang membuat cerita dalam hidup saya paling indah. Yang mungkin sampai hari ini mau artis siapapun yang sekarang lagi ngetop, kayak mau artis band, mau artis dangdut, artis siapapun, kayaknya ceritanya tidak ada yang bisa ngalahin cerita saya waktu itu. Itu yang membuat saya bangga sampai hari ini.
Dari cerita storynya yang heboh luar biasa sampai penontonnya yang sekarang katanya artis pop mau dari luar negeri, dari mana penontonnya yang sampai luar biasa, gila-gilanya lihat saya seperti semut dari ujung Papua sampai ujung Kulon Wetan, Lor Kidul. Itu penonton sampai kalau saya masuk di lapangan itu kepala bisa dipakai jalan, saking penuhnya pengen lihat seorang Inul Daratista. Nah sampai sekarang ada penyanyi dangdut yang terbaru maupun generasi baru sekarang tuh saya masih merasa bangga bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan itu pada zamannya saya dulu. Tapi pada zamannya sekarang memang beda gitu ya. Itu saya bangganya luar biasa. Mau penyanyi pop kayak penyanyi dangdut tuh semuanya tuh saya merasa bangga. Nggak ono sing iso ngalahno zamanku biyen gitu. Jadi ya saya harus bersyukur dan berterima kasih bahwa saya sudah mengalami hal itu. Dan saya sudah mengalami proses-proses yang panjang seperti itu. Proses menangis, proses merintih, proses diagung-agungkan seolah-olah saya itu orang yang gimana gitu. Orang-orang yang penuh dikasihani, orang-orang yang merasa diinjak-injak, itu semua tumplek berjadi satu, itu menimpa saya waktu itu. Bahkan orang bilang honornya paling gede, mungkin iya kali ya. Nah di situ tahun 2002 dari honor SCTV memberikan saya honor satu kali program itu bisa 125 juta sampai 150 juta waktu itu, tahun itu. Mungkin kalau sekarang itu duitnya bisa satu program itu 1 M kali ya. Pokoknya dari acara program yang paling diminati waktu itu sampai nyanyi di beberapa daerah, saya dibayar segede-gede duit zaman dulu, itu sudah pernah mengalami. Naik pesawat yang yang dulu kalau ingat saya itu The Raya, isinya 4 orang, kursinya itu kursi kayak lipat kayak orang punya hajatan di dalamnya. Udah pernah. Sampai naik pesawat presiden saya juga pernah. Sayang dulu nggak ada sosial media jadi saya nggak bisa pamer. Nah itu ya. Jadi kalau buat orang-orang sekarang artis-artis dan selebritis, jangan pamer sama saya. Boleh sombong dong dikit. Nah, kalau zaman dulu tuh, dari zamannya presiden, pesawat presiden sampai helikopter, sampai pesawatnya nyungsep, helikopter nyungsep di Sulawesi, pernah acara nyanyi di situ saya juga sudah pernah mengalami semua. Sampai pesawat baling-baling, bensinnya habis di atas. Mau show di Papua itu saya sudah pernah mengalami semuanya. Naik pesawat yang paling mewah, paling megah, sewa jet pribadi pada saat saya show 2 kali dalam 1 malam. Satunya di Surabaya, satunya lagi di Jakarta pas hari ulang tahun salah satu stasiun televisi. Dan itu sama-sama tidak boleh dibatalkan, sudah pernah semua cerita. Saya sewa jet pribadi, harganya 1 trip 175 juta zaman dulu. Itu dari Jakarta ke Surabaya ditempuh cuma 35 menit. Buang duit 200 juta saya. Nah itu udah pernah saya. Jadi kalau ada orang bilang naik pesawat inilah itulah, bukan saya nyindir siapa-siapa. Saya sudah pernah semua. Dari pesawat yang bagus sampai pesawat The Raya yang olang-alik yang seperti itu saya sudah pernah ngalami semua. Itu proses yang sangat berat yang saya alami. Dan pada saat itu saya punya rumah bagus yang dibilang inilah, dibilang itulah. Itu juga nggak mudah. Nyanyi dengan kondisi saya punya rumah bagus, segalanya bagus, cicilannya banyak, ternyata banyak dicekal juga. Nah cari duitnya di mana? Itu juga proses yang luar biasa. Saya jungkir balik cari uang. Tiap hari orang nggak tahu saya nggak makan enak, mau makan tempe lah, apalah itu saya orang nggak mau tahu. Yang penting saya masih harus tetap stay di sini. Dan orang yang mensupport saya salah satunya adalah Eyang Titik Puspa. Sampai hari ini beliau masih mengakui saya sebagai cucunya. Itu saya luar biasa sekali berterima kasih. Bahkan pernah saya kolaps nggak punya duit sama sekali. Karena saya harus bayar cicilan rumah ini sebulannya tuh hampir 300 juta zaman dulu. Saya bingung, Eyang saya di mana-mana dicekal. Sama si organisasi ini, sama organisasi ini, sama itulah, sama anulah gitu. Itu berat bagi saya. Saya nggak boleh nangis lagi sekarang. Harus kuat. Kue opo duwe opo, saya nggak punya apa-apa ini. Kalau bisa saya pulang kampung. Rumah Mercy semua mau saya jual. Nggak boleh kamu kayak begitu gitu. Ayo kita cari uang sama-sama. Akhirnya saya diajakin Eyang Titik Roadshow itu 2 bulan lamanya.
dapat dapat uang buat bayar cicilan rumah. Akhirnya saya bisa tenang. Terima kasih buat Eyang Titi yang sudah bukan saja memeluk saya sebagai seorang cucu, tetapi memberikan saya itu rezeki yang luar biasa pada saat itu luar biasa. Mungkin orang lain tidak melihat bahwa perjuangan saya itu kayaknya enak ya, ini duitnya banyak gitu. Tapi pada saat masa-masa zaman dulu itu berat bagi saya karena pencekalan itu di mana-mana sampai dari tahun, saya masih ingat dari tahun 2003 sampai 2006. Itu tuh pencekalan itu di mana-mana. Sampai pada saat itu saya diundang sama Bapak Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat. Waktu itu bilang, "Udah, kamu ikut nyanyi saya. Kalau di mana-mana kamu dicekal, kamu tak kasih job di sini." Gitu. Saya ikut sosialisasi, dibayar gede. Saya bisa bayar cicilan rumah, saya nggak pulang. Itu orang nggak mikir, wah ini jobnya banyak. Enggak, padahal cuman karena memang ada yang satu mendoakan saya hidupnya tidak enak, yang satu memberikan saya rezeki yang luar biasa. Jadi itu membuat saya harus banyak bersyukur sekarang bagaimana saya bisa melewati semua proses itu sampai hari ini. Jadi menjadi penyanyi dangdut itu tidak semudah yang orang bayangkan. Sekarang semuanya pengen jadi penyanyi dangdut. Tapi satu hal yang mereka harus ingat bahwa menjadi penyanyi dangdut itu gampang asalkan suaranya cengkoknya dangdut. Tapi prosesnya yang kalian harus jalani. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang penyanyi dangdut yang bagus, menjadi sosok menjadi panutan dan memang benar-benar jalannya lurus gitu. Karena selama ini saya melihat bahwa penyanyi dangdut itu image-nya kan kadang-kadang masih ya penyanyi dangdut itu image-nya mari nyanyi kena digowo atau gitulah gitu. Pamane penyanyi dangdut saiki kudu molek, kudu ayu, kudu cantik. Sah-sah aja semua itu, tapi yang penting kalian sebagai penyanyi dangdut yang benar-benar punya kualitas gitu. Punya kemampuan lebih. Nah, sekarang wadahnya ada di Indosiar. Dan menurut saya Bu Siwi itu adalah presiden dangdut bagi saya. Karena dari zaman KDI dulu, dari zaman yang pertama kali saya ada di Jakarta, mengenal dangdut di stasiun televisi itu yang saya kenal tuh Ibu Siwi. Jadi walaupun saya dulu tidak begitu mengenal sangat dekat sekali, tidak seperti sekarang karena saya sekarang menjadi anak didik beliau, jadi muridnya beliau, jadi anak-anaknya beliau. Jadi ya saya melihat bahwa Bu Siwi itu adalah presiden dangdut kita semua di Indonesia. Karena dengan segala program acaranya di dangdut, sekarang dangdut menjadi dominan di Indonesia. Di kancah belantika musik Indonesia, sekarang dangdut itu menjadi sangat dominan sekali. Baik di kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Bahkan dari tukang becak, odong-odong, sampai mobil Ferrari, Lamborghini, semuanya mendengarkan musik dangdut. Jadi saya sangat bangga sekali dengan dangdut. Sampai mati pun saya akan tetap cinta dangdut. Orang mau bilang, Inul, banyak orang yang berharap saya tidak jadi penyanyi dangdut, jadi pengusaha aja gitu. Enggak. Itu hidup saya ada di dangdut. Kehidupan saya dari awal saya di dangdut. Jadi saya akan tetap mencintai dangdut sampai kapanpun, sampai tua kalau bisa. Tuh. Yang membuat saya bertahan adalah karena prosesnya. Jadi dengan proses yang begitu panjang, salah satunya adalah saya nggak mau patah di tengah jalan. Dan saya nggak mau putus asa pada saat saya sudah mau melangkah di titik yang istilahnya di titik yang panasnya gitu, titik akhirnya gitu. Istilahnya kalau orang udah stucknya di situ, aku udah pernah ngalamin semuanya, istilahnya udah mancepnya di situ, tinggal selangkah lagi aku nggak mau mundur. Dan di situ aku siap-siap untuk bisa menerima semua semua kenyataan yang akan ada di depan saya nanti. Sebenarnya kalau ngomongin adanya goyang ngebor itu saya menyanyi dari zaman dulu nih ya. Nyanyi lagu ini biasa aku bawain, kamu bawain kurang ajar kamu. Wah ribut di bawah panggung. Yang aku sampai dilempar sepatu lah, sampai dijambak lah, sampai ditampar lah. Hanya gara-gara aku action, yang main gitar kan aksi banget. Terus aku ngikutin di sampingnya, dikiranya aku mepet suaminya gitu. Dilabrak lah, iya pokoknya segala pernak-pernik kehidupan dangdut aku sudah pernah ngalami semuanya. Jadi kenapa muncul lagu Final Countdown, kenapa muncul lagu Anoman Obong, kenapa muncul lagu yang waktu itu I Want to Break Free dikoploin, semua lagu dikoploin. Ya karena memang aku nggak dikasih lagu goyang senggol. Lagu goyang senggol udah dibantai sama yang lain, udah dipakai.
Saya kan nggak mungkin nyanyi 2 kali di atas panggung. Terus nyanyi lagu Liku-Liku, Liku-Liku udah dipakai sama yang lain. Aku kenalnya 2 lagu itu. Akhirnya saya, waktu itu ada Mas Adam sih yang support saya setiap hari. Kamu kalau dibantai terus begitu, kamu harus kreatif. Cari lagu yang mereka tidak bisa, yang itu menjadi lagu jagoanmu di mana-mana. Akhirnya di situ aku nyari gendeng-gendeng. Itu lagu Anoman Obong itu pertama kali aku setelah aku ribut dengan teman saya karena aku pulang. Karena semua lagu dipakai sama mereka semua. Akhirnya saya pulang nangis. Akhirnya di situ aku mulai berpikir, iya betul, saya harus cari sesuatu yang aneh yang mereka tidak bisa dan itu menjadi lagu andalan aku di mana-mana. Jadi aku kasih PR kepada semua teman-teman aku yang orkes Melayu, kamu harus bikin, kalau ngundang aku kamu harus belajar lagu ini, belajarin ini, didangdutin, dikoplo, semua harus dikoplo. Jadi orang lain nggak bisa. Penasaran tuh penyanyi, mau bantai saya yang gimana. Saya punya jagoan sendiri, oh lagunya Inul Anoman Obong. Akhirnya semua jadi pakai dan sampai hari ini dipakai. Itu kalau nggak salah lagu ciptaannya eyangnya, kakeknya Ian Velia, mau Didi Kempot kalau nggak salah waktu itu. Tapi kita nggak kenal itu. Aku pikir no name karena aku taunya nyarinya di gending-gending. Caritane wayang jawi. Kayak gitu-gitu. Ini opo yo iso nek digawe dangdutan ya gitu. Coba kamu dipikir deh temponya apanya semuanya kalau dibikin gimana gitu. Oh ternyata bagus juga, akhirnya dapat respon. Final Countdown juga begitu. Udah lagu Cinta di Kota Tua, lagu rock nggak boleh dinyanyiin. Aku nyanyi lagu rock yang lain. Final Countdown dangdutin. Biar bahasa Inggrisku belepotan, yang penting aku nyanyi barat. Biar aku nggak bisa lagu barat, bahasa Inggrisnya juga acak adut, pokoknya aku nyanyi lagu-lagu Halloween. Makan tuh pokoknya aku memang sengaja mau bantai teman-teman artis dangdut di atas panggung. Karena selama ini aku merasa diintimidasi gitu. Dan itu cerita saya zaman dulu. Mengalami cerita dangdut itu istilahnya dari yang setitik, sebutir pasir yang terjadi pada diri saya sampai sekarang pun saya yakin saya sudah pernah mengalami semuanya. Istilahnya kalau saya bilang bahwa saya adalah penyanyi dangdut tulen. Saya menyombongkan diri ngomong begini karena saya sebagai penyanyi dangdut itu dulu tuh nggak pernah ketemu enaknya gitu. Susahnya semua, sampai pernah saya di atas panggung, nggak tahu itu disantet orang atau apa ceritanya, pernah nyanyi tiba-tiba nggak ada suaranya, turun panggung bisa ngomong, naik panggung lagi suara hilang, dibikin orang kayak begitu sampai dibikin gak karu-karuan, sudah pernah semua. Kalau menurut saya sih, ya itu cerita dangdut saya, makanya saya tidak bisa melupakan dangdut. Nah itu akibat dari efek pada saat hebohnya goyang-goyang, mereka pengen menunjukkan jati diri masing-masing juga bahwa saya juga bisa seperti Inul gitu. Tapi tidak ada masalah, orang saya juga nggak ada masalah sama mereka. Silakan aja karena ini kesempatan kita semua, kesempatan kita bersama. Mungkin pada saat kesempatan buat generasi saya waktu itu, karena teman-teman saya waktu dulu sepanggung adalah Uut, Dian Karini zaman dulu ya. Di daerah-daerah itu Dewi Persik itu masih di bawahnya Uut jauh. Jadi aku, Uut, mungkin generasi aku sekarang tuh ada Nita Thalia ya. Nita Thalia udah duluan kali ya, udah ngetop. Jadi kalau di Jawa Timur cuman aku sama Uut doang waktu itu. Jadi ya prosesnya ya memang kalau saya turut ya memang prosesnya berat kalau waktu di Jawa Timur dulu. Kalau ngomongin masalah ngebor itu zaman dulu memang nggak ada. Seperti roda berputar, akan ada waktunya nanti musik itu berganti dengan berjalannya waktu. Jadi itulah dangdut yang sekarang berprogres tapi progresnya bagus. Dari zaman dulu yang orang ngelihatnya nyanyi cuman biasa saja, sekarang menjadi animonya cukup luar biasa, responnya juga luar biasa, bahkan sampai ke luar negeri semuanya welcome dengan dangdut. Itu juga prosesnya tidak mudah karena apa? Dengan program yang berjalan setiap hari, setiap tahun, dengan begitu banyak instrumen dan aransemen lagu yang dari lagu kandas yang biasa-biasa saja di aransemen dengan sedemikian rupa menjadi cantik dan indah, hingga wong deso penyanyi, hingga orang deso dari tukang becak yang mendengarkan lagu kandas zaman dulu, sekarang lagu kandas yang dibawakan sama Vildan
dan yang lain-lain menjadi sesuatu yang enak didengar, yang menjadi sesuatu yang elegan, yang kelihatan mahal, hingga orang yang kelas papan atas yang nggak ngerti dangdut mau mendengarkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan itu yang harus diapresiasi oleh kita semua. Jangan selalu melihat pemikiran dangdut itu minus, menor, dan pemikiran dangdut itu jelek gitu. Makanya kalau bilang ngobrolin masalah zaman dulu, ngomong zaman dulu, ngomong proses pembelajaran aja, jangan ngomong proses masa lalu yang menyakitkan, yang akhirnya jadi benci lagi gitu. Kalau bisa menjadi proses yang indah, yang hingga akhirnya anak cucu kita nanti bisa ikut menikmati proses, bisa ikut belajar dari proses yang pernah kita jalani. Kalau dulu saya belum ada anak, ya harus menjaga nama baik anak, nama baik suami. Saya kalau dulu bukan siapa-siapa, sekarang saya punya anak banyak, 10.000 orang karyawan saya yang istilahnya saya menjadi sosok ibu bagi mereka. Terus saya menjadi seorang Inul Daratista yang memang punya 2 pekerjaan sekaligus, menjadi seorang businesswoman dan seorang artis. Di samping itu menjadi ibu dari anak saya, jadi semuanya itu tanggung jawab berat yang harus saya pikul, tapi tidak melupakan bahwa saya punya kapasitas sebagai seorang artis. Ya kalau ngomongin zaman dulu yang sporty, dan saya masih kadang-kadang masih sporty juga, cuman saya harus memilah dan memilih di mana posisi, di mana tempat saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang Inul Daratista, seorang ibu, seorang istri, seorang ibu dari anak-anak karyawan saya, terus ibu dari adik-adik peserta Dangdut Akademi kayak gitu. Terus saya sendiri sebagai sosok, sebagai seorang penyanyi dangdut gitu. Jadi ya saya harus bisa memposisikan itu, jadi nggak dipukul rata. Pokoknya di mana-mana aku harus ini, ya nggak laku lah aku kalau jadi emak-emak terus ya kan. Ya di satu sisi mungkin aku harus pakaiannya harus ya sporty, harus ya keren lah, harus ini biar orang juga tahu bahwa aku juga masih tetap menjadi sosok Inul yang masih layak untuk diidolakan gitu. Menurut saya itu bagus banget gitu. Kalau zaman dulu memang ada kayak gitu kan, lagi zamanku dulu kayak begitu. Tetapi kan beda zaman, beda aransemen gitu. Kalau zaman dulu kan lagu lagu Final Condom ngerok terus dibikin dangdut, koplo. Sebenarnya sudah ada zaman dulu kan. Cuman sekarang itu dibikin lebih bagus lagi karena pemainnya semuanya udah pinter-pinter, kayak Mas Adi The Band, kayak ya banyak lah konduktor yang kayak Mas Erwin Gutawa yang luar biasa, itu membuat aransemen musik dangdut jadi luar biasa. Terus Mas Adi The Band, semuanya sekarang dibikin bagus, itu ya mengikuti zaman. Kalau menurut saya harus memang begitu, kan nggak mungkin dibikin lagu original terus, yang nonton juga bosen kan. Jadi itu kemajuan yang luar biasa menurut saya. Masuk di tahun milenial itu cocok banget. Sebenarnya kalau ngomongin nggak ada goyangan, pasti selalu ada. Hanya memang tidak diekspos. Kalau zaman dulu kan, podombe aku cerita dulu. Kalau Inul zaman dulu penontonnya wah kepala orang bisa diinjek-injek karena penuh gitu kan. Tapi kita nggak bisa, kecuali kalau dulu ada kamera masih bisa punya dokumen. Kalau sekarang zamannya sosial media, semua bisa explore, semua bisa dilihatin. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Nah kalau sekarang itu menurut saya sah sih. Kalau zaman dulu kan stratanya beda ya. Anak-anak muda, zaman sekarang anak-anak kecil suka dangdut. Kalau zaman dulu enggak, orang-orang baya aja. Terus kalau sekarang dangdut nggak ada goyangan, enggak juga. Kalau kita lihat di lapangan, orang masih eksis seperti itu karena pengen menjaring dan pengen menunjukkan kualitas masing-masing di atas panggung gitu. Justru kalau sekarang penyanyi dangdut kalau nggak goyang biasa-biasa aja. Mungkin yang heboh lagunya gitu. Lagunya yang heboh karena disupport dengan lagunya yang heboh, lagunya yang ngetop, lagunya yang populer. Jadi dia tidak goyang pun akan tertutupi dengan itu. Tetapi kalau kita masuk di area daerah-daerah yang agak terlalu dalam gitu, ya menurut saya masih lah goyang-goyang kayak gitu. Orang saya aja kalau nyanyi di kepulauan daerah mana
kalau nggak goyang juga garing banget gitu, orang lihatnya apa sih gitu. Paling kalau tidak goyang ya kita harus bisa mengentertain bagaimana di atas panggung supaya tetap meriah. Mungkin dengan joke-joke yang lucu kayak atau lawakan-lawakan atau apa yang bisa membuat ger gitu. Tapi menurut saya nggak juga gitu. Memang sekarang lagi zamannya musik-musik koplo yang ala-ala Via Valen, ala-ala Nela, terus siapa Rosa dan apa Tasya dan zaman-zaman sekarang gitu. Ya itu sah-sah aja kalau menurut saya karena memang udah zamannya mereka. Kita nggak bisa memotong prosesnya mereka untuk bisa ada di tahun milenia dengan dangdut koplo yang tidak goyang gitu. Nah, kalau zamanku dulu kan memang orang lihat aku harus nyanyi, harus goyang dan itu. Tapi ya masih kalau ngomongin masalah nggak goyang, enggak juga. Masih di daerah juga masih pol dengan gaya-gaya yang dangdut seperti itu. Masih ada. Gitu. Dangdut itu kalau nggak goyang, ora sedep, ora enak. Sampai kapanpun. Namanya dang sama ndut. Tak sama dut itu kalau udah diketak sama di dutnya itu. Kalau kepala nggak goyang, badan nggak goyang, nggak bakalan enak. Insya Allah di tahun 2019 130 cabang sudah saya lewatin sekarang. Kalau sekarang sih antara 100 naik turun karena memang sekarang lagi proses renovasi, proses pindah tempat dan lain-lain. Jadi banyak yang lagi direnovasi, ada yang baru soft opening, ada yang baru pengerjaan baru memulai bangun lagi. Gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah sih udah sampai kalau dihitung sampai tahun 2019 nanti udah di atas 130 lebih. Membangun Inul Vista itu tidak mudah. Dari tahun 2005 saya tidak punya duit, tiba-tiba saya bikin satu. Prosesnya juga sangat sulit dan itu ya namanya juga orang bisnis pasti naik turun. Itu perjuangan juga karena kan dengan bisnis yang tidak mudah gitu ya karena izin untuk karaoke itu selama ini kan cuma satu ya karaoke plus karaoke eksekutif gitu jadi belum ada namanya karaoke keluarga sampai hari ini jadi itu yang harus saya perjuangkan matang-matang saya perjuangkan benar-benar bahwa ini karaoke saya itu benar-benar karaoke untuk keluarga karaoke yang cozy karaoke yang happy karaoke yang familiar, benar-benar karaoke keluarga dan karaoke yang memang terang benderang. Ya pokoknya happy family lah gitu yang saya meyakinkan masyarakat bahwa saya punya karaoke itu karaoke sehat gitu. Itu memang berat waktu itu. Jadi kendalanya banyak. Tetapi bagaimana saya bisa paham dengan dunia bisnis di karaoke ini ya saya harus terjun ke lapangan walaupun saya sekolahnya juga nggak pinter. Bagaimana saya apa itu arti purchasing, apa itu akuntan, apa itu artinya bartender, apa itu artinya inilah, apa itu artinya resepsionis itu saya bahasa-bahasa seperti itu tuh nggak paham semua, nggak ngerti sama sekali nol. Bahkan untuk urusan izin-izin hiburan dan lain sebagainya itu saya nggak paham. Tetapi karena saya belajar terus, akhirnya bisa bertemu dengan kalau karaoke di Indonesia saya bisa ketemu dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota atau orang Pemda dan lain sebagainya untuk bisa bernegosiasi supaya mendapatkan izin lokasi atau mendapatkan izin untuk bisa ekspansi dalam pengembangan Vista di mana-mana itu kan akhirnya menjadi ilmu buat saya karena kalau saya menyuruh orang itu kayaknya nggak prestis gitu jadi semua saya lakukan sendiri sampai di situ sampai sekarang saya punya karyawan kalau dihitung-hitung ya hampir 9 ribuan kalau nggak salah. Dan itu memang tidak mudah. Karena di bawah naungan seorang artis kadang-kadang kepercayaan itu orang masih ngambang. Tetapi dengan keyakinan penuh saya, dengan perjuangan saya, bagaimana saya mengalami proses pembelajaran untuk bisa menjadi seorang bisnis woman itu nggak gampang. Sampai saya bagaimana berinvestasi dalam pengembangan Vista untuk ekspansi, duitnya kurang, sampai bagaimana pengembangan Vista supaya bisa lebih berkembang lagi, harus bekerja sama dengan pihak bank dan lain sebagainya. Yang namanya orang bisnis ya, kan nggak mungkin pakai duit sendiri yo. Ya
akhirnya itu juga butuh proses. Pernah saya juga sampai pinjem bank, sampai rumah ini sertifikatnya saya pinjemkan ke beberapa bank, nggak dapat pinjaman, supaya saya bisa ekspansi lagi. Itu pernah saya ngalami proses kayak begitu juga, supaya saya bisa nambah lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang dengan banyaknya karaoke yang saya bangun, terus dipercaya oleh pihak bank, akhirnya bisa kerjasama dan akhirnya bisa berkembang dengan pesat sekarang. Terus punya karyawan banyak dan sekarang bisa menjadi, kalau dibilang pionir sih ya nggak tahu ya, cuman saya berharap untuk tetap menjadi yang terdepan gitu, karena menjadi pionir juga sangat berat. Sebelum ada saya juga sudah ada karaoke yang lain seperti Happy Papi, Nap Nap dan lain-lain ya. Jadi saya tidak mau mendahului bahwa saya seorang pionir, enggak juga. Tetapi saya berusaha untuk menjadi seorang pemilik karaoke yang terdepan, yang menjadi acuan sekarang. Hingga banyak sekali karaoke yang menamakan brandnya sebagai brand artis. Itu juga kadang-kadang memang di awal dulu tuh sangat berat gitu ya. Kayaknya saingannya kayaknya gimana gitu. Jadi tapi sekarang itu menjadi acuan buat saya untuk ke depan jadi lebih bagus lagi, memacu dan memicu saya untuk tetap mengejar waktu supaya saya tetap harus di angka 1. Jangan sampai aku mengalami kemunduran di angka 2, sedangkan yang lain di angka 5, 4, 3 sudah mulai maju-maju terus dan saya nggak mau kekejar. Di situ Inul Vista berdiri sampai hari ini, walaupun prosesnya panjang, tapi kalau diruntun ceritanya mungkin juga bisa sampai 5 jam nggak kelar-kelar. Jadi itu juga prosesnya panjang juga. Saya ada bisnis lain, saya bisnis kecantikan juga sudah 3 tahun saya jalani dan memang perkembangannya juga tidak begitu signifikan gitu. Maksudnya tidak seperti pengembangan kecantikan yang lain gitu, karena mereka perusahaan besar. Kalau saya kan step by step dulu. Dari bawah saya mengalami proses yang kecil-kecil dulu, bukan tidak baik pengembangannya, tetapi memang prosesnya itu pelan-pelan gitu selama 3 tahun ini. Karena memang aku pakai duit sendiri, uang sendiri, bukan pakai duit bank. Jadi ya gali lubang tutup lubang, duitku dewek semua diputer-puter aja gitu. Belajar untuk bagaimana mengembangkan bisnis secara manual. Terus ada Inul Cake, terus ada Inul Food, tapi semuanya masih stuck sampai hari ini, menunggu tahun 2019 nanti ya prosesnya akan berjalan kembali. Sementara yang lain-lain ya ada bisnis-bisnis, usaha-usaha yang lain seperti di Pasuruan dengan saudara-saudara saya ada Waterboom dan lain-lain, itu semuanya juga keluarga. Nah, kalau ini bisnis keluarga ya, jadi ya itu masih bisa saya tinggalkan karena memang keluarga banyak yang mensupport dan itu memang bisnis keluarga. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin bisnis enaknya seperti itu, menjadi seorang penyanyi jangan sampai nggak ono job kita nggak makan gitu. Kalau saya dulu mikirnya begitu, karena Eyang Titik pernah bilang, ojo dadi penyanyi dangdut wae, kamu harus punya kelebihan yang lain. Nek kono ora payu nyanyi dangdut, kowe sesuk mangan, katanya gitu. Iya, terus aku kerjanya apa aja. Oh, kalau orang lain bisa beli ini, bisa beli itu, walaupun nggak nyanyi masih bisa beli. Kue ya kudu ngono nduk, katanya gitu. Terus aku harus gimana? Kue kudu nabung. Jangan terlalu terlelap dengan apa yang kamu miliki sekarang. Ya, Eyang Titik bilang begitu, maksudnya kalau kamu sudah di atas, jangan terlena. Jadi segera kamu harus mencari sesuatu supaya kamu punya backup yang lebih besar dari apa yang sudah kamu miliki. Itu yang sekarang saya pikirkan. Makanya kalau enak ya Mbak Inul tuh masuk nggak nyanyi ngangkang kaki oleh duit. Ya memang karena prosesnya saya juga strateginya saya harus matang waktu itu. Saya juga nggak mau terlena pada saat saya punya rumah saya sudah lunas, saya harus bangun karaoke itu saya juga bertahun-tahun juga nggak menikmati profitnya. Untungnya juga tak puter, keuntungan dalam 1 tahun tak kumpulin, bisa buka lagi, tak tambahin, tak suntikin lagi dengan duit nyanyi. Orang kan nggak tahu saya makan tempe apa ikan asin, kan orang nggak tahu. Yang penting orang tahu bahwa karaokeku dari 1 menjadi 5. Tapi orang lain udah pamer pakai tas Hermes, aku masih tas kresek, nggak ada masalah.
Yang penting nanti di suatu saat nanti kalau saya sudah tua, saya masih bisa membelikan anak-anak saya tas Hermes. Nah, ngono ceritane. Kata Eyang Titi Puspa, kalau yang lain sekarang kalau mereka pada pamer berlian, biarin kon gawe sing palsu ora apa-apa. Sing penting kon duwe-duwe sik, kumpulin sik asetmu. Nanti kalau asetmu sudah pada ngumpul semua, tinggal kamu nanti kalau sudah nggak nyanyi, kamu masih bisa beli-beli seperti itu nanti menikmati hari tua. Jadi saya ngugemi omongannya Eyang Titi itu. Orang tua kan kalau ngomong ya memang banyak benernya kalau bener gitu. Ya memang bener, kenyataannya juga begitu. Orang pakai pamer ini, sok silakan aja. Wah, aku masuk gak branded ora paten. Yang penting aset ada semua. Saya bisa duduk manis, kalaupun saya sakit saya masih bisa pergi ke dokter, bisa punya uang untuk berobat. Terus kalau ada orang yang membutuhkan saya masih bisa membantu, masih bisa kasih. Kalau ada keluarga yang perlu pertolongan saya bisa memeluk mereka. Kalau memang ada ilmu yang harus saya bagi untuk mereka di saat saya punya kesuksesan, apa itu ilmunya saya masih bisa bagi. Itu yang harus saya saya kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di situ kenapa saya bisa seperti sekarang ini. Sebenarnya kalau ngomongin netizen itu mereka seneng atau nggak seneng, orang saya nggak tahu mukanya. Kadang-kadang mukanya juga palsu, ya kan? Tetapi apapun itu kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, ya kita harus tetap welcome sama mereka. Karena sekecil apapun dan sedikit apapun simpatinya dan empatinya kepada saya harus, kalau ada waktu, ada momen, saya akan membalas kebaikan mereka. Jadi tidak harus melihat siapa orangnya, tidak harus melihat siapa dia, tetapi kalau pas mereka menyapa dengan kondisi sapaannya baik, tidak mendamprat, ya saya balas dengan baik. Kadang-kadang juga ya akhirnya menjadi teman, jadi silaturahmi, jadi ada fans, ada sahabat yang bisa pakai sharing, bisa pakai curhat atau apalah itu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomongin negatifnya ya kalau kita pikirin ya dia diada-adain, tapi kalau kita merasa nggak penting ya nggak ada aja gitu. Kita ambil yang negatif, yang positifnya aja kalau menurut saya. Karena kalau ngomongin yang nggak bagus, mending daripada kita sakit, daripada pikiran kita sakit, diblokir udah selesai gitu. Tapi kalau di Instagram mereka adalah sahabat-sahabat bayangan lah gitu. Ya bisa menjadi teman juga kalau mereka baik. Kenapa nggak mau potong gitu? Kalau digundulin aku nggak ganteng lagi katanya. Kalau digundulin kamu belum tentu senang sama aku. Karena kamu pertama kali senang sama aku gara-gara tak cium karena tak usek-usek sama kumisku toh, katanya gitu. Tapi yang paling nggak enak ya kalau, makanya saya tuh jarang masakin Mas Adam sambal terasi kayak atau yang bau-bau gitu. Jadi, takut kalau kumisnya bau gitu. Jadi dia kumisan dari muda katanya, dari SMP sudah kumisan. Tapi tidak setebal sekarang. Tapi herannya sampai setua ini dia juga kumisnya nggak putih gitu. Karena mungkin dia rawat setiap hari, bangun tidur, habis mandi, potong-potong, dirapiin. Tapi saya lihat nggak pernah disemir. Saya kan udah berpuluh-puluh tahun sama dia, jadi ya udah tahu lah nggak pernah disemir, nggak diapa. Tapi kok tetap hitam aja, saya juga curiga gitu. Heran saya. Rambutnya udah mulai habis di sini, tapi kumisnya nggak ada yang putih gitu. Jadi ya, tapi dirawat. Saya mengenal Ibu Siwi itu adalah sosok yang ngayomi, sosok yang ibu banget kepada anak-anaknya. Kadang sosok sahabat yang bisa dipakein sharing. Terus ibu yang benar-benar menjadi pelindung buat kita semua. Dan ibu yang mengerti kemauan kita sebagai penyanyi dangdut. Dan Ibu Siwi banyak banget gitu. Dan saya melihat Ibu Siwi itu orangnya nggak pernah marah. Jadi apa keluhan kita, apa yang dimau kita itu kayak diturutin aja gitu. Apalagi kalau di urusan dangdut ya, kayaknya dijabanin aja kalau menurut saya. Jadi nggak tahu lagi, soalnya saya nggak pernah lihat Ibu Siwi marah sama saya atau sama yang lain-lain. Paling juga
Mbak, apa kabar? Happy gitu hidupnya gitu. Nah gimana? Mbak Inul kemarin nyanyi pakai baju ini bagus banget. Nyanyi lagu ini enak banget ya. Dangdut ini gimana ya kalau seandainya. Jadi pembahasan tentang dangdut itu luar biasa, makanya saya memberikan gelar beliau adalah Presiden Dangdut Indonesia. Jadi terima kasih buat ibuku tersayang, Ibu Siwi, yang sudah memberikan wadah dangdut sampai tahun 2019 ini ke depan. Mudah-mudahan sampai tahun-tahun selanjutnya Ibu masih memberikan kami tempat dan posisi yang baik untuk dangdut, khususnya di stasiun televisi. Dan terima kasih juga sudah membuat dangdut menjadi sangat luar biasa karena ide brilian dari Ibu Harsiwi Ahmad. Ibu kita semua. Ibu adalah Ibu Gita Kartini dari Inul Daratista.